Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam dan selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu Raya 15 November 2020. Jemaat dimohon berdiri. Kita awali ibadah dengan muji Allah melalui kidung Jemaat 242 bait 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Marilah ibadah kini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita nyanyikan pujian melalui kidung Jemaat 66 bait 1 dan 2. Di gunung dan di lurah. Di gunung dan di
ciptaan dirawat olehnya. Kita bersama menerima hukum kasih melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika kita menerima hukum kasih, saat itu pula kita diingatkan akan seberapa besar kasih kita kepada Tuhan Allah dan kepada sesama kita. Kalau kita menilik hidup kita hari lepas hari, waktu lepas waktu, segala tutur kata kita, tingkah laku kita, angan dan pikiran kita masih jauh dari kedua hukum itu. Untuk itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan senantiasa menyesali segala dosa-dosa kita. Melalui kidung penyesalan, kidung jemaat 33, bait 1 dan 2. Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian kidung jemaat 363 bait 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, kami bersyukur ketika di pagi ini kami boleh menghayati kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Allah anugerahkan waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan bahkan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat. Allah berkati dalam kehidupannya. Allah anugerahkan kesehatan. Tuhan pakai sebagai alat keteladanan. Tuhan tuntun di dalam pelayanan. Kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih di dalam bangku studi. Meskipun saat ini ia harus belajar dengan daring, tapi kami mohon Bapa senantiasa anugerahkan kemampuan, tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Ya Bapa, kami berdoa untuk aktivitas pekerjaan kami yang kami geluti setiap hari. Allah berkati sehingga menjadi berkat bagi hidup kami, bagi keluarga kami, dan menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan segala pergumulan, persoalan, tantangan yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami senantiasa bersandar kepadamu. Mampukan kami senantiasa mengandalkan-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa berkarya di dalam hidup kami. Justru kami bersyukur melalui pergumulan, persoalan, tantangan itu, kami senantiasa ingin membangun hubungan yang benar dengan-Mu.
Ya Abah, ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi mereka, Bapa. Allah anugerahkan pemulihan, Allah anugerahkan kesehatan, sehingga COVID-19 ini segera berakhir. Kami pun berdoa bagi tim medis, dokter yang dengan penuh cinta kasih yang merawat saudara-saudara kami ini. Allah berkati dalam hidupnya, Allah anugerahkan kesehatan. Begitu pula keberadaan bangsa dan negara kami ini. Mampukan kami hidup saling mengasihi, mampukan kami hidup saling menopang, mampukan kami hidup saling mendukung, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Dengan demikian Bapa, kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang kita ambilkan dari Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Yang demikian firman-Nya. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama kasih setianya. Sambil kantong diedarkan, kita iringi dengan kidung jemaat 335 bait 1 dan 2. Manusia yang meluku. Tetapi kesungguhan
kami undang bersama-sama untuk berdiri, kita berdoa, doa persembahan dan pelayanan firman. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Engkau telah mempersekutukan kami di tempat ini untuk mengadakan ibadah minggu. Ya Allah, pada pagi hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk mengaturkan persembahan dari sebagian berkat yang telah Engkau berikan. Sebagian kecil kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Allah. Bapa sucikan, Bapa berkati, sehingga persembahan ini layak untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Bapa berkati, Bapa beri kejujuran, sehingga persembahan ini bisa memperluas kerajaan surga. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan dan melaksanakan di setiap kehidupan kami. Berdoa untuk beliau Bapak Pendeta Jaryono SSI, yang Engkau percaya untuk menaburkan firman-Mu, Bapak berkati, Bapak beri kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa yang jauh dari sempurna. Sempurnanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Matius 25, ayat 14 sampai dengan 30. Yang demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik untuk direnungkan. Ada suatu peristiwa. Itu ketika awal pembentukan panitia kegiatan, ada yang sudah merasa kecewa. Usut punya usut. Ternyata orang tersebut kecewa karena hanya diposisikan sebagai anggota seksi, bukan koordinator seksi, ataupun sebagai ketua. Ia merasa bahwa dirinya mampu. Mengapa malah orang lain yang mendapat porsi lebih? Mengapa bukan dirinya? Sehingga ia mengambil keputusan untuk tidak ikut. Apakah pernah menemukan peristiwa yang seperti itu? Saya pikir ini tidak terjadi di KJ Ampel. Begitu banyak orang yang tidak bertanggung jawab ketika diberikan porsi yang kecil. Ia ingin langsung mendapat porsi yang besar. Padahal dalam porsi yang kecil tersebut sesungguhnya dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam perkara yang kecil. Dalam bacaan kita pada saat ini, masing-masing hamba diberikan talenta yang berbeda menurut kesanggupannya. Kita perhatikan di sini, bahwa para hamba itu diberikan talenta menurut kesanggupannya. Lantas apa yang terjadi? Hamba yang menerima 5 talenta, ia taat dengan kesanggupannya, dengan menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Begitu pula hamba yang menerima 2 talenta, ia taat dengan menerima 2 talenta itu, dengan kesanggupannya ia menjalankan dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, justru ia menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
sehingga ia tidak menjalankan uang tersebut, ia tidak bekerja, ia tidak taat sesuai dengan kesanggupannya. Mungkin ia berpikir, mengapa aku hanya beroleh dan dipercaya 1 talenta? Dan juga berpikir, enak banget tuanku, tidak kerja sendiri tetapi mau mencari untungnya saja. Jadi ketika tuannya kembali, teman-temannya dapat memberikan laba dari uang yang dipercayakannya, tetapi hamba ini tidak demikian. Sehingga sang tuan itu pun berkata, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Ya hamba ini, ia tidak taat akan apa yang sudah menjadi kesanggupannya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pun juga berpikir dengan perbandingan 1, 2, dan 5. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tapi mari kita perhatikan, 1 talenta itu setara senilai 6.000 dinar. Sedangkan upah pekerja harian di zaman itu dalam 1 hari itu 1 dinar. Jika seumpama gaji harian pada saat ini sehari 100.000 dikali 6.000 paling tidak ada 600 juta rupiah. Nilai yang fantastis, bukan? Tetapi hamba tersebut tidak mau taat terhadap kesanggupannya, yang sebenarnya nilainya sangat. Ia tidak melihat dirinya apakah nanti ketika ia diberikan lebih dari itu apakah mampu. Belum tentu. Tetapi dalam pemikirannya ia tidak mau repot. Ia tidak mau taat. Ia tidak mau bekerja. Ia berpikir enak banget tuannya. Oleh karena itu, talenta di sini seringkali dipakai untuk melambangkan tanggung jawab yang berbeda yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Hal ini kalau kita bandingkan dengan pengertian talenta di zaman sekarang, bahwa istilah talenta atau talent selalu merujuk pada bakat alam yang dimiliki seseorang atau bakat yang diperoleh seseorang karena karunia Tuhan. Talenta menyanyi, talenta bermusik, talenta berdagang, talenta mengajar, talenta memimpin, dan lain sebagainya. Kata talenta yang seharusnya bermakna besaran atau ukuran uang ini bergeser menjadi bakat alam yang dimiliki seseorang. Ini akibat dari adanya perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 ini. Semenjak ajaran ini diberikan, orang kemudian merujuk talenta adalah bakat alam seseorang atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Perumpamaan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita harus taat mengusahakan talenta yang diberikan Allah kepada kita, talenta yang dipercayakan Allah dalam hidup kita. Jelas dalam Matius 25 ini adalah sebuah pengajaran dan perumpamaan yang menunjukkan betapa perlunya menggunakan pemberian Allah dengan sikap bertanggung jawab dalam pelayanan kepada Allah pada saat sang Tuan tidak hadir.
Pemberian yang digambarkan dan pemberian modal ini bisa kita artikan dengan karunia dan berkat yang Allah berikan kepada kita. Karunia dan berkat tidak selalu berkonotasi harta, tapi bisa kemampuan atau skill dan apapun yang kita punya. Apakah kita ini adalah orang yang bisa mengusahakan modal itu? Jemaat yang terkasih, belajar dari perumpamaan tersebut bahwa manusia diberi kesempatan rohani yang berbeda-beda. Orang yang mau menggunakan kesempatan dan menggunakannya adalah orang yang dianggap sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan orang yang tidak menggunakan kesempatan dan mengusahakannya itu akan dibuang atau dihukum karena ia adalah hamba yang tidak berguna. Tuhan Yesus akan datang kembali dan ia menuntut pertanggungjawaban pada kita semua terhadap penggunaan karunia atau talenta yang ia berikan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita saling membangun dalam ketaatan. Kita menggunakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita menutupinya atau malah kita membuangnya. Kita sadar betul kemampuan kita Tuhan yang memberikannya. Oleh karena itu kita pun juga persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita bersama-sama akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan puji nama Tuhan melalui kidung jemaat 369A, bait 1 dan 2. Ya Yesus kuserahkan. Berjanji setia padamu, ku minta kau selalu
Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan muji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Dengan demikian, ibadah Minggu Raya pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini terimalah warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Sunarto. Warta Jemaat Minggu, tanggal 15 November tahun 2020. 1. Ibadah Minggu di GKJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum ditentukan. 2. Persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. 3. Petugas ibadah Minggu 22 November tahun 2020, Liturgos Ibu Penatua Sri Wahyuni, Imam Bapak Diaken Sujono, doa persembahan Bapak Diaken Sunarso, warta jemaat Bapak Diaken Sugiarto, keyboard Bapak Diaken Wiyoto, song leader Ibu Wigati
dan Saudari Arifia Darmawan. Demikian Warta Jemaat GKJ Ampel. Tuhan Yesus memberkati.